Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Sistem Informasi Manajemen akan membahas materi tentang sumber daya komputasi. Perkenalkan, nama saya Arizal Juni Alfianto sebagai moderator. Materi pertama akan disampaikan oleh Sintamia tentang sistem komputer dan komponen sistem komputer. Materi kedua akan disampaikan oleh Im Syahid Ulul Hilmi tentang pengertian input-output device dan pengertian storage. Selanjutnya ada Aldira Riftama yang akan menyampaikan pengertian RAM and ROM, external storage, dan software. Next ada Nugroho Teguh yang akan menyampaikan pengertian operating system dan macam-macamnya, serta pengertian aplikasi program serta contohnya. Kemudian ada Iftita Kulaili yang akan menyampaikan pengertian brainware, penjabaran alat komputasi, dan pengertian telepon. Dan yang terakhir disampaikan oleh Vivi Novitasari tentang penjabaran telepon, pengertian jaringan rumah, dan penjabaran keamanan komputasi rumah. Kemajuan zaman selalu diiringi dengan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, tidak terkecuali kemajuan dalam bidang informasi dan teknologi. Inovasi-inovasi baru selalu muncul untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Di dalam era globalisasi, penguasaan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi praktis menjadi suatu hal yang wajib dimiliki oleh suatu bangsa. Bisa dikatakan, salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah kemampuan masyarakatnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pemerintah menghimbau pentingnya melakukan analisa sistem informasi untuk pengembangan perusahaan di Indonesia, sehingga para pengembang bisnis dapat memperhatikan sektor perdagangan dan investasi untuk mengembangkan usahanya. Jadi, sistem komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Komponen sistem informasi terdiri dari satu hardware, yaitu tentang komputer, peripheral atau printer, dan jaringan. Kemudian ada software, yaitu tentang kumpulan dari perintah yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu. Kemudian ada data yang merupakan komponen dasar dari sistem informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Kemudian ada prosedur dokumentasi dan manusia yang terlibat di dalamnya. Jadi, suatu sistem komputasi bisa saja tidak berjalan kalau tidak ada manusia di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintamia Ana Ismawati dari jurusan manajemen. Di sini saya sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer, komponen-komponen dalam komputer, definisi hardware, dan CPU. Sistem komputer. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Komponen-komponen dalam komputer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Ada processing device, input device, output device, dan yang terakhir storage device. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Ada operating system, application program, dan language program. Yang terakhir ada brainware atau orang yang mengoperasikan komputer. Hardware atau perangkat keras adalah perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat-perangkat masukan, perangkat pemproses, dan perangkat keluaran. Processing device atau CPU. CPU atau Central Processing Unit berperan untuk memproses arahan, melaksanakan program, dan menguruskan laluan informasi menurusi sistem komputer. Sekian presentasi dari saya. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Untuk alat-alat dari output device, yang pertama yaitu monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang ditampilkan di layar monitor.
Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Yang kedua yaitu printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan maupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Yang terakhir yaitu speaker. Speaker di sini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya, yaitu transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponen yang berbentuk selaput. Yang ketiga saya akan membahas tentang pengertian storage device. Storage device yaitu adalah untuk penyimpanan komputer secara langsung ataupun tidak langsung. Ada dua jenis storage device antara lain internal storage dan external storage. Internal storage yaitu media penyimpanan yang terdapat di dalam komputer. Antara lain yaitu ada RAM atau Random Access Memory yang digunakan untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dapat diakses secara acak atau dapat diisi atau ditulis, diambil ataupun dihapus isinya. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Hanya dapat dibaca, tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Sudah diisi oleh pabrik pembuatnya, berupa sistem operasi yang terdiri dari program pokok seperti program mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Saya akan menjelaskan pengertian dari RAM, ROM, external storage, dan software. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang RAM, yaitu Random Access Memory, merupakan suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori, serta sebagai instruksi program. Untuk selanjutnya yaitu ROM, Read Only Memory, merupakan jenis memori atau tempat penyimpanan data di dalam perangkat komputer yang sifatnya itu permanen sehingga tidak mudah berubah atau juga hilang meskipun komputer tiba-tiba mati. Yang selanjutnya yaitu external storage, merupakan perangkat yang dapat menyimpan data secara permanen. Data tidak hilang ketika komputer dimatikan. Yang terakhir adalah software, yaitu data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Fungsi dari software yaitu untuk mengatur hardware atau perangkat keras yang ada di komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Lalu sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer, dan sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada di dalam bahasa mesin. Jenis-jenis software yaitu sistem operasi atau operating system, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Halo, selamat malam semuanya. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah software lapis pertama atau komponen yang digunakan untuk suatu perangkat yang berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi dari perangkat keras hardware yang dengan perangkat lunak software di suatu perangkat device. Tanpa adanya OS, maka perangkat tersebut hanyalah benda yang tidak bermanfaat. Dalam sistem operasi terdapat kernel yang merupakan bagian kode yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas utama pokok umum. Contoh, sistem operasi Microsoft Windows, Linux,
OS dan DOS, Android, dan lain-lain. Keduanya adalah fungsi dari sistem operasi. Yang pertama, interface antar muka. Yang kedua, koordinator, berfungsi untuk mengatur semua perangkat lunak yang berupa aplikasi yang digunakan untuk dijalankan dalam perangkat agar dapat berjalan lancar. Yang ketiga, optimizer, berfungsi sebagai pengaksesan basis data serta penjadwalan masuk atau input data oleh pengguna atau user dan proses penelitian dan penggunaan. Yang keempat, akuntan, berfungsi. Perkenalkan, nama saya Rita Kulaini. Saya dari kelompok 2 dan saya akan menjelaskan pengertian brainware. Yang kedua, saya akan menjelaskan alat-alat komputasi pribadi, dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang telepon seluler dan video interaktif lainnya. Yang pertama adalah pengertian dari brainware itu sendiri. Brainware atau biasa disebut juga user adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Fungsi dari brainware itu sendiri adalah sebagai pengguna komputer. Yang kedua, melakukan input data, melakukan output data, menyusun perangkat lunak atau software, dan juga menyusun perangkat keras atau hardware. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari alat-alat komputasi pribadi, yaitu alat-alat berbasis komputer multifungsi yang ukuran, kemampuan, dan harganya membuatnya layak untuk digunakan secara individu. Alat-alat komputasi pribadi sudah dilengkapi dengan inovasi seperti berbagi file, video, dan informasi serta sumber daya lainnya ketika terhubung oleh suatu jaringan. Salah satu contoh dari alat-alat komputasi pribadi itu sendiri yaitu telepon seluler atau biasa disebut juga dengan handphone. Nah, beberapa telepon seluler juga bisa menyimpan video-video pendek. Di situ bisa disimpulkan bahwa keypadnya itu bertindak sebagai input, yaitu kita bisa mengoperasikannya sesuai dengan keinginan kita, dan layarnya bertindak sebagai output yang memberikan informasi yang kita butuhkan. Nah, telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi-fungsi bisnis, misalnya kita menyimpan daftar kontak telepon. Selain mencantumkan nomor telepon, bisa dilengkapi dengan alamat email dan juga tempat dia bekerja. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai alat-alat komputasi pribadi dan terima kasih. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Biasanya kita menyebut smartphone bisa mengakses web dan dapat mensinkronisasikan segala informasinya seperti agenda, nomor telepon, dan banyak lagi dengan komputer mikro. Yang kedua adalah jaringan komputer rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Perusahaan telepon menjual modem DSL (Digital Subscriber Line). Baik modem kabel maupun DSL dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah-rumah. Banyak rumah tangga yang memiliki lebih dari satu komputer mikro, memiliki gerbang berkecepatan tinggi ke internet lalu melalui modem kabel atau DSL. Masalahnya, bagaimana membagi satu koneksi di antara beberapa komputer? Solusi yang paling umum adalah menggunakan sebuah router nirkabel. Modem akan tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Tetapi kebanyakan yang menggunakan adalah laptop terbaru. Ketiga adalah keamanan komputasi rumah. Tiga aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang digunakan di rumah dan di tempat kerja. Misalnya, update sistem operasi, virus, dan spyware. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti server web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Terdapat dua jenis perbaruan atau update yang penting bagi pengguna individu, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk peranti lunak aplikasi.
Mengupdate sistem operasi sangat penting artinya bagi keamanan dan efisiensi. Keamanan adalah kepentingan utama, namun efisiensi hendaknya tidak diabaikan. Hampir setiap hari terdapat satu jenis piranti keras baru yang dibuat atau diperbaiki. Aplikasi piranti lunak menambahkan fitur-fitur baru. Jika tidak mengupdate sistem operasi, kemungkinan tidak dapat menggunakan produk atau fitur-fitur ini secara efisien. Thanks for watching.